dengan mengolah hasil-hasil produksi pertanian. Jadi ini sejalan pariwisata, sektor pariwisata yang merupakan unggulan dulu, baru dibarengi dengan pariwisata, baru UMKM baru berhasil di Kabupaten Samosir. Inilah kita menjadi suatu permasalahan di Kabupaten Samosir. Bagaimana kita mengangkat air? Karena kita di Pulau Samosir ini ada 6 kecamatan, di mana di dulu sana itu pertanian itu selalu ada musim kemarau dan kekeringan, akhirnya gagal pertanian itu. Inilah visi-misi kami ke depan. Bagaimana kami untuk mengangkut atau mengangkat air dari luar Pulau Samosir. Contohlah misalnya Tuhan memberikan sumber daya alam kita di Kabupaten Samosir ini, bagaimana untuk mengairi persawahan dan pertanian persawahan di Pulau Samosir ini untuk 6 kecamatan. Ini yang perlu menjadi suatu prioritas ke depan. Bagaimana kita mengangkat air yang ada di Sitabigaga di Bonandolo ini dengan kapasitas kalau tidak salah 300 liter per detik. Nah ini nanti dengan sistem gravitasi mengangkat air nanti sampai ke dulu sana, dan di dulu sana nanti akan ditampung atau dibuat nanti waduk-waduk yang besar per kecamatan. Dan itu sekaligus nanti untuk mengairi air bersih di Kabupaten Samosir ini. Nah untuk melaksanakan ini tidak mudah. Inilah yang paling berat di Kabupaten Samosir ini. Nah bagaimana untuk mengangkut air ke sana dengan dana yang cukup besar? Tidak bisa, APBD tidak akan mungkin. Kita harus menggunakan dana APBD. Jadi kalau nggak kuat kita mengambil dana APBD ke Kabupaten Samosir, saya yakin Kabupaten Samosir ini stagnan pembangunannya. Nah inilah menjadi tugas kami untuk ke depan, dan kami dengan Bupati sudah sepakat dan sudah mempunyai visi misi dengan ini, dan kami sudah mulai melobi beberapa dirjen dan kementerian bagaimana supaya ini terwujud. Nah apabila ini sudah terrealisasi untuk 2024 sampai 2029, saya yakin seluruh para petani yang ada di Kabupaten Samosir, khususnya di Pulau Samosir ini, mereka akan menari dan mereka akan bersuara ya, karena mereka sudah terpenuhi apa yang diinginkan mereka itu. Inilah tugas berat untuk pimpinan di Kabupaten Samosir. Soalnya di Kabupaten Samosir ini bahkan di seluruh Indonesia masalah pertanian ini sangat sulit, apalagi kita di daerah dataran tinggi. Kalau dataran rendah misalnya di luar Pulau Samosir ada 3 kecamatan, itu mudah akses air ke dataran rendah. Kalau untuk Pulau Samosir ini sangat sulit, menggunakan Danau Toba untuk mengakses air ke dulu sana itu tidak mungkin, sangat sulit itu, karena caranya sangat jauh dan ketinggiannya cukup tinggi. Nah itulah satu-satunya nanti air terjun Sitabigaga di Bonandolo. Inilah sumber daya alam yang dikasih Tuhan bagi untuk masyarakat Samosir. Mudah-mudahan ini cita-cita kami ini akan terrealisasi, dan ini tidak mudah. Kita harus membuat FS dulu, visi tadinya, baru membuat detail engineering design, apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak. Dan ini membutuhkan dana cukup besar, bisa sampai 600 M. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan ini adalah merupakan suatu kerja keras antara Bupati dengan Wakil Bupati yang akan terpilih nanti. Sebab ini melaksanakan ini, saya sudah pernah berpengalaman di Jambi, bahwa ini bisa dilaksanakan dengan 2 direktorat langsung dan sekaligus dilaksanakan bertahun anggaran. Jadi sumber daya air SDA inilah yang akan menggunakan nanti direktorat ini untuk mengolah air baku yang ada di Sitabigaga. Nah kemudian ini akan diangkat sistem gravitasi sampai ke dulu sana, sistem pipanisasi.
Tapi di dulu sana sudah akan dibangun waduk-waduk yang besar untuk menampung air itu. Nah, ini nanti sekaligus Direktorat Sumber Daya Air yang bekerja dan bersama-sama dengan Direktorat Cipta Karya. Inilah yang akan kita laksanakan untuk ke depan. Kalau ini sudah terrealisasi, mudah-mudahan dengan adanya koneksi-koneksi kita dengan hubungan kita, sinergitas antara pemerintah daerah dengan pusat, ya Pak Bupati ya sudah kita tahu bahwa koneksinya cukup kuat di pusat, dan ini sudah kami jalankan beberapa dirjen yang sudah kami hubungi dan mereka sangat setuju. Seperti yang kedatangan Pak LBP, Guru Besar Penjagaan yang terakhir ini, dan ini sudah kami utarakan dan mereka menyatakan, oh ya kita harus laksanakan itu. Ya mudah-mudahan ini nanti bisa terlaksana dan secara teknis nanti ya kita memang harus ada yang profesional. Jadi saya bilang untuk menyusun itu mereka akan teliti dulu. Misalnya usulan kita berikan ke kementerian dengan Bappenas. Secara teknis kementerian akan menganalisa apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak, apakah layak ini atau tidak, secara sosial ekonominya bagaimana. Ini semua nanti dianalisa. Tapi di situ kami tekankan apabila ini terrealisasi, Kabupaten Samosir khususnya para petani yang rakyatnya 83% adalah petani, mereka akan meningkat pendapatan mereka dan hidupnya akan. Oke Pak, satu lagi Pak.